berjumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Kamis 4 Juli 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR, renungan akan bersama saya, Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa."
Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa demikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Kisah penyembuhan orang lumpuh dalam Injil pada hari ini menyadarkan kita bahwa cara pandang Allah sering berbeda dari cara pandang manusia. Pada umumnya, ketika ada yang sakit, seorang petugas medis langsung melakukan diagnosa dan memberikan tindakan medis agar kesehatan pasien segera dipulihkan. Demikian pun yang dipikirkan oleh beberapa ahli Taurat dalam Injil pada hari ini. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kotanya sendiri, yakni Kapernaum, maka persoalan muncul ketika Yesus tidak melakukan tindakan medis yang lazim. Yesus malahan terlebih dahulu mengampuni dosa pasien tersebut. Nah, hal ini semakin memancing emosi para ahli Taurat. Yesus dianggap menghujat Allah karena berani-beraninya ia melakukan hal tersebut. Dia melakukan tindakan pengampunan yang merupakan hak dan kuasa Allah. Namun, bagi Yesus kesembuhan fisik merupakan sesuatu yang bersifat lahiriah. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, yang terutama adalah kesembuhan batiniah. Dengan mengampuni dosa si lumpuh, Yesus terlebih dahulu menyembuhkan jiwanya akibat dosa manusiawinya. Nah, penyembuhan jiwa batiniah menjadi jalan lapang bagi kesembuhan fisik yang kemudian memampukan si lumpuh untuk bisa berjalan. Nah, apa gunanya tampil fisik lahiriah jika hati dan jiwa masih diliputi penyakit dosa dan kegelapan? Nah, sama halnya dengan pengalaman kehidupan yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa kesehatan fisik ragawi tentu amatlah penting bagi kita manusia. Bahkan orang rela menghabiskan banyak uang untuk memperoleh kesembuhan. Berapapun besar biaya rumah sakit atau pusat kebugaran, orang tidak pernah memperhitungkannya karena memang kesehatan fisik adalah harta yang melebihi segala-galanya. Dan ini adalah benar yang sering kita alami dan juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam keluarga kita sendiri. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, namun betapa timpangnya kehidupan kita jika di sisi lain kita mengabaikan kesehatan jiwa kita. Seperti cacat jiwa akibat dosa, itu seringkali kita lupa atau bahkan dilupakan. Padahal kita tidak perlu mengeluarkan uang sebesar apapun yang memang kadang kita lakukan hal tersebut, mau mengeluarkan uang sebesar sampai berjuta-jutaan untuk mengobati keluarga kita yang sakit. Nah, itu suatu kerelaan dari pribadi kita atau dari keluarga kita hanya karena mau menyembuhkan sesama kita yang sedang sakit. Nah, gereja melalui sakramen pertobatan menyiapkan jalan dan juga lapang bagi kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan
memuliakan jiwa kita dari dosa dan juga kegelapan, hal-hal yang sering kita lakukan dan tanpa kita sadari. Nah, kita tahu, tetapi seringkali kita merasa bahwa kita tidak tahu hal tersebut, atau mungkin kadang kita sudah mengetahui untuk tidak melakukan, tetapi kita seolah-olah dengan sendirinya pasti tanpa sadar kita akan lakukan hal tersebut. Untuk itu Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, mari kita belajar dari Yesus untuk selalu mengampuni diri kita sendiri dan juga berjuang untuk mengampuni sesama kita. Karena dengan pengampunan kita merasa ya disembuhkan dan sesama kita juga merasa disembuhkan. Kadang orang sembuh tanpa harus mengkonsumsi obat-obat dari medis ataupun dari siapapun. Tetapi seringkali terjadi penyembuhan karena dari diri kita sendiri atau dari sesama kita yang tentunya orang tersebut ingin membutuhkan suatu pengampunan dari kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah